Oke guys, balik lagi di film populer. Kali ini saya akan membahas cerita film Apocalypto. Sebelum kita mulai ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe dulu ya guys, dan nyalakan juga tombol loncengnya, agar gak ketinggalan video terbaru dari kami ya guys. Oke guys, jadi film ini ditayangkan pada tahun 2006, dan mengambil lokasi di Amerika Tengah. Tokoh utama di film ini bernama Jaguar Paw. Jaguar Paw adalah salah seorang anggota suku Maya yang tinggal di tengah hutan. Kegiatan sehari-harinya adalah berburu. Suku ini dipimpin oleh kepala suku, bernama Flynn Sky, yang sekaligus ayah Jaguar Paw. Ketika mereka sedang berburu di hutan secara tidak sengaja, mereka bertemu dengan sekelompok suku lain yang sepertinya sedang dalam perjalanan untuk mengungsi dari tempat lama mereka. Mereka mengatakan tentang adanya sekelompok suku kejam yang telah menghancurkan perkampungan suku mereka. Mereka juga menyuruh agar suku Jaguar Paw segera pergi dari pemukiman mereka sekarang. Namun Jaguar Paw dan sukunya tidak percaya dengan hal itu. Mereka tidak melihat ada hal apapun yang membahayakan tempat tinggal mereka. Jaguar Paw langsung bergegas pulang sambil membawa hasil buruan mereka. Jaguar Paw tersadar keesokan harinya, bahwa ada orang yang sedang mengintai pemukiman mereka. Samar-samar ia melihat bayangan-bayangan yang menyelinap di antara pepohonan. Dan instingnya mengatakan ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Dengan terburu-buru dia membangunkan istrinya, yang bernama Seven. Ia sedang hamil besar beserta putra sulungnya, Turelsran, yang masih balita. Ia menyuruh mereka masuk ke sebuah sumur besar yang sudah kering tidak jauh dari rumah mereka. Ia menurunkan mereka berdua dengan terburu-buru menggunakan tali. Dan bahkan sebelum anak dan istrinya sampai di dasar sumur, kampungnya telah diserang oleh kawanan jahat yang dipimpin oleh Zero Wolf. Setelah meninggalkan istri dan anaknya di dalam sumur, Jaguar Paw segera berlari kembali untuk membantu teman-temannya yang melawan para penyerang itu. Tapi ternyata kekuatan mereka tidak seimbang. Suku Jaguar Paw bukanlah jenis suku yang terlatih untuk berperang. Senjata yang mereka miliki hanyalah tombak kayu untuk berburu. Sementara suku jahat itu memiliki berbagai senjata dari besi. Maka dalam sekejap saja, suku mereka kalah. Semua perempuan diperkosa lalu dibunuh. Hanya beberapa saja dari mereka yang tidak dibunuh. Semua pria dewasa ditawan dan diikat. Perjalanan yang mereka tempuh sangat berat. Akhirnya mereka sampai ke tujuan. Ternyata, suku jahat itu membawa mereka ke sebuah suku yang lebih besar dan lebih maju lagi. Suku ini sudah mengenal pakaian dan peralatan logam. Mereka memuja Dewa Matahari yang diberi nama Kukulkan. Sang Raja berada di puncak sebuah piramid batu yang bertangga-tangga, lengkap dengan permaisuri dan putra mahkotanya. Dan ternyata suku baru ini lebih kejam dari suku yang menyerang suku Jaguar Paw. Mereka memberikan korban manusia untuk menyenangkan Dewa Matahari. Pria-pria muda dipenggal di atas piramid. Mereka menganggap mayat-mayat itu sebagai persembahan suci yang sudah diberkati Dewa Matahari. Sebelum akhirnya tibalah giliran Jaguar Paw untuk naik ke altar penyembahan. Dia melihat dari dekat sosok pendeta pemenggal yang berlumuran darah kering. Tiba-tiba, terjadilah gerhana matahari. Suku ini belum mengetahui tentang fenomena alam ini sebelumnya. Mereka menganggap kalau gerhana matahari ini adalah pertanda kalau Dewa Matahari sudah merasa cukup dengan korban persembahan mereka. Zero Wolf kemudian memutuskan untuk membunuh mereka yang tersisa. Tapi mereka ingin bermain-main dulu, sebelum membunuh mereka. Jaguar Paw dan teman-temannya kemudian dibawa ke tepi hutan, lalu disuruh berlari untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, mereka akan memanah atau menghujani mereka dengan tombak. Kemudian tibalah giliran Jaguar Paw dan seorang temannya. Mereka berusaha menghindari tombak dengan cara berlari secara zigzag. Mereka sudah hampir sampai di ujung.
Ketika tiba-tiba sebuah tombak melayang dan mengenai bagian perut Jaguar Paw, tapi ia tidak tewas. Ketika anak kepala suku mendekat untuk membunuhnya, Jaguar Paw berhasil menikamnya terlebih dahulu, lalu segera berlari ke dalam hutan. Kepala suku sangat marah karena putranya terbunuh. Mereka kemudian menyusul Jaguar Paw ke dalam hutan untuk memburu dan membunuhnya. Jaguar Paw kemudian memanjat ke sebuah pohon dan bersembunyi. Gerombolan itu tidak melihat ke atas dan terus berlari melewatinya. Tapi ia tidak menyadari kalau darahnya menetes dan jatuh di punggung salah seorang pemburunya. Ketika akhirnya mereka berhenti mengejar karena kehilangan jejak, salah seorang dari mereka melihat noda darah di punggung temannya dan segera menyadari kalau Jaguar Paw bersembunyi di atas pohon. Tiba-tiba mereka mendengar langkah orang yang sedang berlari, dan mereka menebak kalau itu adalah Jaguar Paw yang sedang mencoba melarikan diri. Ternyata Jaguar Paw memang sedang berlari. Tenaganya langsung pulih dan dia berlari seperti orang gila yang ketakutan. Tapi bukan karena suku pemburu itu, melainkan karena ada seekor jaguar yang sedang mengejarnya dari belakang. Maka begitu mereka berhasil memotong jalan dan mengejar Jaguar Paw, jaguar itu berhasil menangkap salah seorang dari mereka dan menggigit lehernya hingga patah. Dan peristiwa ini telah menciutkan nyali sebagian besar kawanan itu. Mereka beranggapan bahwa membunuh jaguar akan membawa kutukan yang sangat buruk bagi mereka. Zero Wolf begitu marah karena anaknya tewas, dan memaksa untuk mengejar Jaguar Paw sampai dapat dan mengulitinya hidup-hidup. Jaguar Paw yang sudah sangat terdesak akhirnya nekat menerjunkan diri di sebuah air terjun dan selamat sampai di bawah. Dia mengira dirinya akan selamat dan mereka akan berhenti mengejarnya. Tapi ia salah. Rasa dendam telah membuat si Zero Wolf memaksa anak buahnya juga terjun untuk mengejar Jaguar Paw. Jaguar Paw pun menyadari kalau mereka tidak akan berhenti mengejarnya, dan ia tidak bisa melarikan diri selamanya. Akhirnya dia memutuskan untuk melawan mereka. Hal pertama yang ia lakukan adalah melemparkan sebuah sarang lebah yang sangat besar ke arah gerombolan pengejarnya. Satu persatu anggota pemburunya tewas karena Jaguar Paw berhasil membuat mereka tercerai-berai, sehingga pertarungan berjalan dengan seimbang. Sampai akhirnya yang tersisa tinggal si Zero Wolf saja. Pada saat itu hujan deras tiba-tiba turun. Jaguar Paw teringat pada istri dan anaknya yang masih berada di dalam sumur. Dia harus segera mengeluarkan mereka dari sana, karena air hujan akan segera membanjiri sumur itu dan membuat mereka tenggelam. Ketika Jaguar Paw menemukan letak sumur itu, tiba-tiba si kepala suku muncul dan menombaknya tapi meleset. Maka Jaguar Paw harus melupakan dulu niat untuk menyelamatkan istri dan anaknya dan melarikan diri sambil mencari cara untuk membunuh si Zero Wolf. Dia berlari ke tempat sukunya biasa memasang perangkap untuk menangkap babi hutan. Ia memancing Zero Wolf jahat itu ke sana. Dan dia pun tewas dengan tubuh tertancap bambu runcing, yang biasa digunakan untuk berburu babi hutan. Dengan terburu-buru ia kembali ke sumur tempat istri dan anaknya berada. Air di dalam sumur sudah sangat tinggi, hingga istrinya yang sedang hamil tua itu harus berdiri di atas batu sambil menggendong anak laki-laki mereka di bahunya. Dan pada saat itulah ia melahirkan anak keduanya. Dia lahir di dalam air. Kemudian ibunya mengangkat si bayi tinggi-tinggi, dan pada saat itulah Jaguar Paw datang untuk menolongnya. Dan ketika Jaguar Paw dan keluarganya berniat pergi dari hutan itu, mereka terkejut melihat sebuah benda yang melayang di atas air. Benda itu ternyata kapal, dan itulah kapal ekspedisi keempat Christopher Columbus yang sampai ke tempat itu, sekaligus sebagai awal dari masuknya bangsa asing untuk menguasai tempat itu. Pada bagian akhir cerita ditunjukkan, kalau ternyata Jaguar Paw beserta istri dan kedua anaknya adalah keturunan terakhir yang tersisa dari suku mereka. Terima kasih sudah menonton film ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan ikuti terus video-video film populer.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.